Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka salah satu firman Allah, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang beriman, dan setelah keimanan itu berada begitu kuat dalam diri mereka, walam yalbisu imanahum bizulmin, namun setelah keimanan yang mereka miliki itu mereka tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Jika itu mereka lakukan, Allah mengatakan ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Hidupnya bakal nyaman, hidupnya bakal aman, sepi dari segala macam bentuk gangguan. Wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, maksud daripada kata zalim di sini, walam yalbisu imanahum bizulmin, di mana dikatakan orang beriman sejati itu adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanan yang telah dia miliki dengan sesuatu yang zalim. Ketika sahabat-sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ternyata Nabi menjawab dengan menggunakan firman Allah yang lain, yaitu surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Jadi mereka tanya, yang dimaksudkan dengan zalim itu apa wahai Rasul? Kok orang iman tapi masih ada zalimnya? Lalu kata Nabi, yang dimaksudkan iman yang dicampur adukkan dengan kezaliman itu adalah ketika seorang hamba Allah dalam keimanannya ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman tetapi dia masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman ayat yang ke-13 itu kan firman Allah tentang pesan Luqmanul Hakim kepada putranya, wa iz qala Luqmanu libnihi
Ketika Luqman dia berkata kepada putranya, la tusyrik billah, wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dia mewasiatkan dalam bentuk pesan-pesan yang harus diperhatikan dengan serius oleh putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah perkara yang kezaliman yang sangat besar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pesan ini yang harus kita ambil perhatian serius tentang kemusyrikan yang Allah anggap sebagai bentuk kezaliman yang paling besar. Sedangkan kezaliman dalam bentuk yang lain saja itu sudah berbahaya. Ada orang dia menzalimi saudaranya, dosa besar. Dia menganiaya temannya, masuk kategori dosa besar. Ternyata ada yang lebih besar lagi, yaitu ketika orang tersebut menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang hamba Allah yang beriman adalah dia betul-betul memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan derajat, tidak berbuat aniaya. Karena definisi daripada kezaliman itu adalah sewenang-wenang. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau adil, wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dilawan daripada adil, zalim. Jadi ketika orang itu sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia sudah tidak adil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia masih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bersandar kepada selain Allah, masih yakin kepada selain Allah, masih datang kepada selain Allah. Atau dia mengatakan bahwasanya tidak ada dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ajaran Nabi tidak diikuti. Yang menjadi tuntunan sang rasul dia belakangi, maka dia dikatakan zalim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pesan lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan, ittaquz zulma, hendaklah kalian jauhilah dan takutlah terhadap perilaku yang bernuansa kezaliman. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi pelaku zalim itu dia akan tampil di hari akhir dengan wajah yang gelap, catatan amal yang gelap, masa depan akhiratnya suram dan gelap. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan begini dalam Al-Quran tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakibat baik yang dia dapati di dunia, lalu tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba Allah
yang bakal berakibat buruk yang dia dapat di dunia sebelum dia dapati di akhirat. Ada salah satu firman Allah di mana di situ Allah tegaskan bahwasanya Allah sejatinya tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Jadi kalau ada keburukan yang menimpa hambanya itu sebenarnya karena hambanya itu yang memancing keburukan itu datang pada dirinya. Ya. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-46 Allah berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan amal saleh, kata Allah, falinafsih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Kan bukan untuk yang lainnya. Bukan juga untuk Allah. Karena sebuah hadis qudsi kita sering dengar bahwasanya kalau seandainya seluruh umat di alam raya ini, ya, yang terdahulu bahkan sampai yang akan datang, dari bangsa jin atau bangsa manusia, dalam hadis qudsi Allah katakan semuanya beriman, semuanya bertakwa, semuanya patuh, semuanya saleh, ya, tidak akan menambah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah sangat mulia. Bahkan Allah katakan lagi, kalau seumpamanya seluruh penghuni alam raya ini, dari bangsa jin dan manusia, dari awalnya kalian sampai akhir kalian, semuanya durhaka sama Allah, tidak ada satu orang pun yang beriman, tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kenapa? Karena Allah sudah sangat mulia. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini, "Man 'amila salihan falinafsih." Siapa saja dari hamba Allah yang berlaku baik, mengerjakan amal saleh, pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya dia yang tanggung. Dan Allah mengakhiri firman-Nya pada ayat tersebut, "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Dan sekali-kali Tuhanmu tidak menganiaya hamba-hambanya. Ya Allah yang katakan, ya Allah tidak menganiaya. Di kita yang menganiaya diri kita sendiri. Ya. Lewat kejahatan demi kejahatan yang kita lakukan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, bala, ya, kepada pengikut, di zamannya Nabi Musa kepada pengikutnya Fir'aun, sehingga akhirnya mereka harus tenggelam semuanya. Apakah Allah yang zalim? Tidak. Mereka yang mengundang bencana itu untuk diri mereka. Ketika Allah menghadirkan azab kepada para pembangkang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam dengan banjir bandang yang begitu besar, menenggelamkan mereka. Apakah itu dikarenakan kezaliman dari Allah? Tidak. Dikarenakan kedurhakaan mereka, mereka mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak mungkin melakukan kezaliman dan menganiaya hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala tak perlu diragukan lagi. Jadi yang telah Allah putuskan, tetapkan buat hamba-hambanya,
itu bersesuaian dengan apa yang patut diterima oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu begitu murka ketika ada hamba Allah, dia berlaku zalim kepada hamba Allah yang lainnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tak pernah berbuat zalim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada diriku untuk berlaku zalim, dan aku jadikan zalim itu sesuatu yang haram untuk terjadi di tengah-tengah kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Itu pesan Allah dalam hadis qudsi. Maka ada ulama yang mengartikan makna zalim itu, selain dimaknai wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ada ulama juga mengatakan zalim itu adalah at-tasarruf fi milkil ghair wa mujawazatul hadd. Orang yang berlebih-lebihan dalam milik orang lain, atau orang yang sudah melampaui batas, dia zalim. Ada orang memvonis atau menghukum seseorang dengan hukuman yang melampaui batas, zalim. Orang ini memang patut dihukum, tetapi keputusan yang diberikan kepada orang ini melampaui batas, zalim. Atau at-tasarruf fi milkil ghair, orang yang berlebih-lebihan dalam milik orang lain. Contoh, ada orang dia bekerja di sebuah perusahaan, terus dia dapat fasilitas rumah di perusahaan tersebut. Dia boleh pakai rumah tersebut selama masa jabatannya. Seumpamanya dia dikasih masa jabatan 5 tahun, terus dikasih rumah dengan segala macam bentuk perlengkapan. Maka rumah yang dia pakai itu milik dia, bukan milik dia, ya. Rumah itu milik yang lain, milik perusahaan. Dia dikasih pakai karena jabatannya. Maka dia boleh menggunakan dan memakai fasilitas rumah tersebut secara adil. Dia tidak boleh zalim. Contoh zalimnya apa? Apa yang ada di rumah tersebut dia pakai semaunya, zalim. Atau barang-barang tertentu yang berada di rumah tersebut dia pindahkan ke tempat lain. Di akhir masa jabatan dia, ketika dia sudah tidak lagi boleh menggunakan rumah tersebut, ternyata banyak yang nggak ada. Zalim nggak? Zalim. Ini banyak yang anggap biasa, lo nggak boleh. Ya. Ada riwayat hadis ini, kejadian ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat Nabi, ya. Beliau itu orangnya disenangi oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini salah seorang sahabat Nabi ini, dia penampilannya menarik. Kalau berbicara banyak yang senang sama ucapan-ucapannya. Akhirnya Nabi tunjuk dia sebagai orang yang
menghimpun zakat. Jadi Nabi perintahkan dia untuk menghimpunkan zakat dari para muzaki untuk diberikan kepada para mustahik. Lalu mulailah dia keliling, dia kunjungi ya, orang-orang yang memang harus mengeluarkan zakat. Dia berikan pemahaman kepada mereka, dia datangi mereka, menjelaskan bahwasanya pentingnya mengeluarkan zakat, dan sahabat-sahabat Nabi senang sama orang ini. Mereka mengeluarkan zakatnya. Sahabat Nabi namanya Ibnu Lutbiyah. Akhirnya, tetapi sahabat-sahabat Nabi itu yang suka kasih zakat, serahkan ke zakat ke dia. Ini zakat ini kan dia bakal kasih ke siapa nanti? Ke Nabi kan? Karena yang perintah dia Nabi. Nah, sahabat-sahabat Nabi jadi senang sama dia. Ini orang tutur katanya bagus, ya, penampilannya bagus, dan orangnya memang gampang bergaul. Kemudian lagi-lagi dia datang temui sahabat-sahabat Nabi yang muzaki ini, membawa pesan dari Nabi. Akhirnya mereka semangat serahkan zakat kepadanya. Nah, saking senang sama dia, ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu bahkan kasih lebih kepada Ibnu Lutbiyah ini. Kasih lebih. Dibilang begini, ya, ini zakat dari kami, ini untukmu. Maksud ini ya buat kamu nih. Dan dia terima. Ya. Setelah selesai dia menghimpun zakat itu, dia datang temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia temui Nabi, dan dia jujur sama Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, sudah saya himpun zakat itu, dan ini untukmu wahai Rasul." Maksudnya zakatnya itu, ini untukmu wahai Rasul, saya serahkan kepada engkau sebagaimana engkau perintahkan kepadaku, untuk nanti engkau wahai Rasul yang meletakkannya di Baitul Mal, dan ini untukku. Dia bilang, ya. Dia bilang ini untuk, maksudnya maksud dia apa? Ini Nabi, ini ada orang-orang dari sahabat-sahabat engkau kasih saya, tapi ini bukan zakat karena mereka senang sama saya, ini diberikan kepada saya. Terus bilang ini untukmu wahai Rasul, ini untukku. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajah tak suka. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku telah menugaskan seseorang di antara kalian untuk suatu tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku." Kan tugas zakat ini Allah tugaskan kepada siapa? Nabi. Terus Nabi delegasikan kepada amil zakat, dan amil zakatnya itu salah satunya adalah Ibnu Lutbiyah ini. Ya kan, perintah mengambil zakat itu kan turun dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Itu kan perintah Allah kepada Nabi, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka dalam bentuk zakat. Nah, Nabi kemudian delegasikan kepada amilnya bergerak. Salah satunya pada waktu itu adalah Ibnu Lutbiyah itu. Ketika dia sudah bergerak, ternyata dia tidak hanya terima uang zakat, dia terima juga ada hadiah yang dia dapat. Dan dia tidak minta. Orang ini memang kasih, dia nggak bilang, maksudnya ketika dia terima, "Oh ternyata banyak banget kamu ya uang zakatnya ya, bagi dong yang lain dong, sedekah dong buat saya dong, bagi-bagi dong." Dia nggak ngomong begitu. Dia datang memang hanya minta zakat. Tapi karena orang-orang ini senang sama dia, dilebihin buat dia. Nah, ini zakatnya ya, kalau yang ini buat kamu. Maka dia pisahin. Ternyata Nabi nggak suka. Ya. Kata Nabi, "Aku telah menugaskan seseorang di antara kalian untuk suatu tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Lalu dia melaksanakannya." Dia laksanakan, bukan nggak laksanakan, laksanakannya. Namun setelah itu dia berkata, "Ini untukmu dan ini untukku." Kenapa Nabi tidak suka?
Karena dia dapat ini dalam menjalankan tugas. Gak mau Nabi. Nabi mengatakan kalau seumpamanya dia cuma duduk di rumah saja, tidak menjalankan tugas dariku, apakah mungkin dia dapat itu? Kan enggak. Enggak mungkin. Jadi Nabi itu menginginkan tugasnya tugas. Jangan lagi terima yang lain. Kan dia sebagai amil zakat bakal dapat gak nanti? Dapat kan 1/8. Kenapa dia masih mau terima? Harusnya dia tolak. Nah contoh nih, ada orang datang ke kantor, lapor kehilangan KTP. Ya, datang, bikin laporan. Apa yang hilang? KTP. Diketik. Namanya siapa? Diketik semuanya. Udah. Terus di print. Setelah di print, di stempel, tanda tangan, dikasih. Terus yang datang lapor itu, ini Pak, ucapan terima. Ini yang ngetik nggak minta. Ini Pak ucapan terima kasih. Terima nggak? Jangan terima. Tapi kan kebiasaan di kita terima aja kan? Kenapa? Itu sudah tugas dia. Dia ngetik di kantor itu pakai listrik punya kantor. Dibayar sama kantor, mesin tiknya atau laptopnya atau komputernya punya kantor. Dia ngeprint pakai tinta punya kantor, kertas punya kantor. Dan dia digaji bulanan dari kantor. Kenapa harus dikasih? Malah ada yang kalau nggak dikasih ngamuk. Orangnya terima kertasnya terus bilang terima kasih Pak ya. Ya udah gitu aja nih. Masih ada yang bilang begitu, gitu aja nih. Lebih parah lagi itu zalimnya. Ini saja Nabi sudah katakan zalim. Zalim itu dia menerima yang bukan menjadi bagian dari tugasnya. Coba lihat SOP-nya. Adakah dalam laporan tentang kehilangan di SOP-nya nerima uang tip dari orang yang melapor kehilangan? Dia sudah susah kehilangan, harus kasih tip lagi. Ada nggak di SOP-nya? Nggak ada. Lalu kenapa dia harus terima? Zalim. Islam sampai segini loh ngajarin. Zalim itu. Ya. Bahkan Nabi di akhir hadis itu mengatakan apa? Demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia akan menghadap Allah di yaumil akhir nanti dengan memikul sesuatu tersebut. Yang suka dapat tip, nggak tahu udah berapa tip yang dia dapat, ente pikul nanti itu. Ya. Ada mutafaqqun alaih. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali firman Allah yang memerintahkan kita untuk mewaspadai perilaku berbuat zalim. Ya, banyak sekali. Ya. Yang pertama, Allah mengatakan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat zalim. Surat Hud ayat 18. Ala la'natullahi 'alaz zalimin. Ya, ingatlah akan laknat Allah Subhanahu wa taala yang bakal diturunkan kepada mereka pelaku kezaliman. Dan nyata itu berbentuk azab demi azab. Dalam surat Hud ayat 102 Allah katakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Dan apabila dia Allah mengazab suatu kaum, iza akhazal qura wa hiya zalimatun, Allah mengazab penduduk suatu negeri yang telah berbuat zalim, sesungguhnya azab Allah itu alimun syadid,
Ya. Azab Allah Subhanahu wa taala ya, begitu pedih dan keras. Ini kata ulama, firman Allah dalam surat Hud ayat 102 ini berkenaan dengan kaum Nabi Nuh, berkenaan dengan kaum Ad, berkenaan dengan kaum Samud ya, yang ditimpakan azab yang begitu besar ya. Dan ketika mereka ditimpakan azab itu dikarenakan mereka zalim. Di umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu ya. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah begitu lama di kaum Rasib. Kaum Rasib ini kaum yang dulunya taat sebenarnya, taat, saleh, patuh ya. Kenapa berubah jadi kaum yang durhaka? Dulunya kaum ini diisi oleh orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, orang-orang yang patuh, orang-orang yang saleh. Bahkan di tengah-tengah mereka ya, Bani Rasib ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah mereka ada 5 laki-laki yang menjadi panutan mereka, orang saleh. Ada namanya Wat, ada namanya Suwa, ada nama Yakut, ada nama Yauk, ada namanya Nasr. Nah, dari 5 orang ini, yang soleh-soleh ini, yang patuh-patuh ini, yang taat-taat ini, sering dijadikan rujukan. Mereka suka datang kepadanya, minta pandangan, minta masukan, minta nasihat. Hingga suatu hari 5 orang ini mati, meninggal dunia, satu persatu hilang ya. Wat meninggal, Suwa meninggal, Yagut meninggal, Yauk meninggal, Nasr meninggal. Setelah meninggal mereka sedih. Kaum Rasib ini sedih, berkepanjangan, hingga kuburan 5 orang ini dibangun patung-patung, katanya untuk mengenang. Hati-hati nih, awalnya mengenang nih, patung dibangun. Wajah-wajahnya Wat dibikin, wajahnya Wat, wajahnya Suwa, wajahnya Yakut, wajahnya Yauk, wajahnya Nasr dibikin. Nah, awalnya alasannya apa? Mengenang. Lama-lama mereka sembah. Dia dulu orang baik, punya kehebatan seperti ini, disebut-sebut. Akhirnya apa? Mulai mengkultuskan. Lama-lama datang minta. Akhirnya lama-lama tidak beriman. Ibadahnya kemana? Ibadahnya datang ke patung-patung orang-orang hebat ini. Maka datanglah Nabi Nuh alaihi salam, Allah utus untuk mengingatkan mereka kembali, agar mereka kembali ke jalan yang benar seperti dahulu. Dan mereka menentang Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena kerusakan akidah mereka sudah berlangsung lama. Jadi sudah sekian generasi meninggal, generasi itu meninggal, terus akhirnya generasi-generasi berikutnya sudah tidak tercerahkan lagi. Bahkan ketika Nabi Nuh katakan, dahulu kakek moyang kalian itu beriman. Ah, masa sih? Dia bilang begitu. Mereka lebih percaya kepada patung-patung itu. Maka Nabi Nuh berdakwah di hadapan mereka begitu lama, 950 tahun lebih ya. Yang beriman kepada mereka cuma sedikit. Mereka zalim. Apa zalimnya mereka? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang suka bertanya-tanya, kenapa sih ya, orang yang musyrik itu begitu dibenci? Kan banyak orang-orang yang menyekutukan Allah tapi berbuat baik. Mereka suka bantu orang, mereka bangun fasilitas umum ya, mereka suka sedekah ya, mereka suka berbuat baik, tidak ada kejahatan yang dibikin. Tapi kenapa sih mereka tetap dikatakan berdosa besar? Syirik itu dosa besar. Ulama mengatakan, karena orang itu sebaik apapun dia berhubungan dengan manusia, sebaik apapun orang itu berbuat baik kepada manusia, jika dia tidak menyembah Allah,
dia tetap dianggap buruk. Kenapa? Karena dia berlaku buruk kepada Allah. Dia hanya berlaku baik kepada manusia. Apa maksudnya berlaku buruk kepada Allah? Orang yang menyekutukan Allah berarti dia tidak berbuat baik dengan Allah. Jadi ukuran kebaikan dalam Islam itu ketika seorang hamba Allah mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan baik. Jadi sebaik apapun dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi hubungan dia sama Allah itu tidak baik dalam artian dia menyekutukan Allah, semuanya tidak akan dianggap. Maka dikatakan inna syirka la zulmun azim. Yang berikutnya, orang zalim tidak pernah akan bahagia. Innahu la yuflihuz zalimun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Ya akan. Mereka sedang tertawa itu, yang zalim-zalim itu sedang tertawa. Tertawanya palsu. Hatinya resah. Bahkan Allah katakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-18, mereka tidak akan pernah punya teman setia. Ini Allah yang bilang, maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Allah mengatakan orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai teman setia. Maliz zalimina min hamim. Hamim, teman setia, tidak punya dia. Sering kita saksikan si A zalim, si B zalim. Awalnya akur, 3-4 tahun kemudian berantem. Dan kalau mereka berantem, ributnya lebih dahsyat daripada berantemnya orang lain. Karena ketika para pelaku kezaliman, ketika mereka sedang akur, itu akurnya, persahabatannya mereka itu, kedekatannya mereka itu kedekatan dan persahabatannya yang dibangun di atas nilai-nilai maslahat duniawi. Ketika sudah mulai ada yang merasa tidak diuntungkan, mulai ribut. Bahkan kata ulama, ketika mereka sedang dekat-dekatnya dan akur-akurnya, jangan disangka mereka sedang saling curiga satu sama lain, hanya belum nampak saja. Mereka saling berpelukan, ya, tangan kanan saling bergandengan, tangan kiri sebenarnya sedang memasukkan sesuatu di dalam sakunya yang ternyata ada senjata yang ingin menikam. Orang zalim begitu. Dan ini kan Allah yang bilang, ya, ini Allah yang menyatakan, ya, maliz zalimina min hamim. Orang zalim tidak akan punya teman setia. Seorang pun nggak ada. Jadi benarlah dengan salawat wa ashkiliz zalimin biz zalimin, itu betul. Itu sesuai dengan Al-Quran. Ayat surat Ghafir ayat 18 itu. Kita membaca lewat doa, lewat untayan salawat, berharap Allah percepat, ya gitu. Allah percepat nampak zalim berantem sama zalim. Itu biasanya saling buka itu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang zalim tidak pernah mendapatkan teman setia. Teman yang ada bersama mereka teman yang berbalut kepalsuan, nggak asli semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, jaga kita dari perilaku zalim. Dan kita minta kepada Allah tetap lindungi kita dari orang-orang yang mau menzalimi kita. Jadi kita minta dua sama Allah. Minta yang pertama agar kita tidak mudah melakukan kezaliman. Minta yang kedua, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para pelaku kezaliman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatim. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.